Halo adik-adik, berjumpa lagi di pembahasan materi struktur aljabar. Kali ini kita masih membahas tentang grup permutasi ya. Tepatnya nanti kita akan diskusikan tentang sikl atau siklus ya. Oke, silakan diikuti. Nah, yang pertama ini kita akan mulai dari bentuk fungsi ini ya, bentuk permutasi ini ya. Permutasi pada elemen dari S9 ya. Ini elemen S9 ya. 1 sampai 9 dipermutasikan. Nah, kalau bentuk ini kita gambarkan, ini jadinya seperti ini. Nah, coba kita lihat. 1 dibawa ke 3, 1 dibawa ke 3, saya kasih warna merah. 1 dibawa ke 3, ini, kemudian 3-nya dibawa ke 6, 3 dibawa ke 6, 6-nya dibawa ke mana? 6-nya dibawa ke 2, 6 dibawa ke 2, 2-nya lanjut kemana nih 2-nya? 2 dibawa ke 1, ternyata 2 dibawa ke 1. Oke, ternyata dia tertutup jadinya. Dia membentuk siklus, makanya dinamakan sikl atau siklus. Ini bahasa dari kata siklus sebenarnya. Oke, berarti yang belum muncul 1, 2, 3, 4 belum muncul ya. 4, ambil 4. 4-nya dibawa ke 9. Nah, ini 4 dibawa ke 9. 9-nya dibawa ke mana? 9-nya dibawa ke 7. 9 dibawa ke 7. 7 dibawa ke 4. 7 dibawa ke 4. Oke. Terakhir 5. 5 dibawa ke 8. 8 ke 5. Ini bolak-balik ini ya. Nah, okay. Jadi ternyata F ini, si F ini, elemen dari S9 ini, grup simetris 9 dengan 9 elemen. Ternyata bijektif ini, permutasi ini, ekuivalen dengan bentuk seperti ini. Nah, dia menjadi 3 siklus. Namanya siklus yang masing-masing ini, siklus 1, siklus 2, siklus 3. Nah, penulisan siklus gimana? Penulisan siklus nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Yang jelas pertama ini dia menjadi 3 siklus. Oke, atau kalau ini bisa dituliskan menjadi 1, 3, 2, 6. Ini penulisan siklus seperti ini ya, kurung biasa. Artinya 1 dibawa ke 3, 3 dibawa ke 2, 2 dibawa ke 6, 6 dibawa ke 1, itu maknanya ya. Dan sini 4, 9, 7. Dan terakhir 5, 8. Oke. Itu penulisan masing-masing siklusnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini teorema tentang siklus atau sikl. Sikl disjoint. Nah, sikl disjoint adalah komutatif, komut. Nah, itu jika A1, A2, A3 sampai AR dan B1, B2 sampai BS itu disjoint, maka berlaku ini bisa dibolak-balik A, B, B, A. Disjoint itu apa maksudnya disjoint? Disjoint ini artinya tidak ada elemen yang sama ya. Dalam sini dan sini nggak ada yang sama, itu namanya disjoint. Kalau dia tidak disjoint, nggak bisa berlaku komutatif ya. Seperti contohnya, misalkan saya punya 1, 2, 3 dan 3, 4 misalkan. Ini maknanya ini komposisi ya. Kita kerjanya selalu dari belakang. Ini tidak sama dengan 3, 4, 1, 2, 3. Coba kita lihat nih. Kalau 4 kita masukkan apa yang muncul? Coba ya. Di bagian atas kalau 4 kita masukkan, dibawa kemana sih 4 ini? 4 masuk ke sini, keluarnya 3. 3 masuk ke sini, dia akan keluar 1. Berarti 4 dibawa ke 1. Yang di bawah 4 masuk ke sini, dia nggak diproses karena nggak ada 4 di sini, nggak ada jalan, nggak bisa jalan ya. Berarti langsung dia ke sini. Oh, 4-nya dibawa ke 3. Jadi sini 4-nya dibawa ke 3. Oh, terlihat ya, fungsinya tidak sama, dia berbeda. Ini 4 dibawa ke 1, sedangkan sini 4-nya dibawa ke 3. Jadi kalau dia siklenya tidak disjoint, tidak berlaku komutatif. Kalau disjoint, maka dia berlaku komutatif. Oke,
Itu pertama di 2.1. Berikutnya tentang trikotomi sikal. Trikotomi berarti 3 ya. Ada 3 kemungkinan yang terjadi pada sikal. Yang pertama, sikal itu berupa identitas. Yang kedua, dia berupa sikal tunggal. Yang ketiga, dia berupa hasil kali sikal yang disjoint. Jadi ada 3 kemungkinan ya. Mungkin dia berupa identitas. Yang kedua, mungkin dia berupa sikal tunggal. Ternyata dia jadi satu bentuk sikal saja. Atau mungkin juga dia berupa hasil kali atau hasil operasi, hasil komposisi ya. Hasil kali sini maksudnya komposisi ya. Komposisi dari sikal-sikal yang disjoint. Nah, itu 3 kemungkinan saja. Misalkan ya bentuk ini. Kita ingin jadikan satu. Oke, nanti di belakang kita akan belajar ini ya. Gimana sih bisa nggak ini jadi satu? Ini kan bukan bentuk disjoint. Bagaimana menjadikan satu siklus? Bisa nggak dia menjadi satu siklus? Nah, nanti kita akan coba. Definisi berikutnya tentang transposisi. Transposisi adalah sikal yang panjangnya 2. Panjang sikal itu apa? Panjang sikal ini adalah banyak elemennya atau rantainya. Misalkan ini panjangnya 3 ini ya. Ini panjangnya 2. Kemudian definisi berikutnya tentang permutasi genap dan permutasi ganjil. Permutasi genap, ini permutasinya dikatakan genap jika merupakan perkalian sejumlah genap dari transposisi. Dikatakan ganjil jika merupakan perkalian sejumlah ganjil dari transposisi. Jadi sebuah sikal itu bisa diubah menjadi perkalian beberapa transposisi. Contohnya misalkan yang tadi ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bisa nggak kita ubah nih? 1, 2, 3. Di misalkan sini tak taruh 1, 3. Bisa nggak? 3 masuk, keluarnya 1 langsung ya. 3 masuk, keluarnya 1. Udah. Kemudian 1 masuk, keluarnya 2 harusnya. 1 masuk, keluar 3, berarti 3 masuk sini, keluarnya 2. Kalau 2 masuk, keluarnya 3, pas ya. Jadi ini ya, 1, 2, 3 ini sama dengan 2, 3, 1, 3. Satunya masuk, sini kan di kiri harus keluarnya 2. 1 masuk, keluar 3, 3 masuk, keluar 2. Oh benar, 1 keluarnya 2. 2 masuk, keluar 3. Ini 2 masuk, keluar 3. Warna merah. 2 masuk, keluar 3, berarti 2-nya masuk, sini nggak bisa masuk 2, berarti 2 langsung masuk sini, keluarnya 3, benar ya. 3 masuk, keluar 1. 3 masuk, ini keluar 1 nggak bisa masuk sini, langsung keluar. Jadi 3, 1 sudah. Jadi 1, 2, 3 itu sama dengan 2, 3, 1, 3. Itu contohnya, berarti ini merupakan permutasi genap. Nah, ya. Tidak berupa permutasi genap. Oke, kita lanjutkan di contoh penyelesaian soal. Nah, yang pertama nih. Ini berarti S9, karena 9 paling tinggi di sini. Soal pertama, sebelah kiri. Bisa nggak ini kita nyatakan dalam satu bentuk ya? Dalam satu rantai. Atau perkalian disjoint ya? Pertama kita lihat dari 1. 1 kita masukkan. Keluarnya apa kalau kita input 1 di sini? 1 input. Oke, 1 masuk sini. 1 masuk berarti karena dia dalam satu siklus dengan 7, berarti keluarnya adalah si 7. Ya, langsung dia paling depan ya, karena kita kerjakan dari belakang. Berarti setelah 1 udah 7. Kita cek si 7. Si 7 masuk sini, si 7. 7 masuk, berarti sini nggak bisa jalan. Sini juga nggak ada, berarti dia langsung sini. 7 keluar 1. Oke, 71, 7, 71, berarti kurung tutup. Dia sudah muter sana bolak-balik. Ke 1 kita buat 2. 2-nya masuk. Oke.
2 masuk di sini, dia tidak bisa kerja karena ada 2, 2-nya masuk ke sini. 2-nya masuk, ternyata keluarnya 8. Keluarnya 8 ya. Keluarnya 8. Oke. 8 masuk, keluarnya adalah 6. Mengapa yakin seperti itu? Karena ini sikel-sikelnya semuanya disjoin. Ya, jadi dia tidak akan berubah. Pada dia sudah disjoin, dia tidak akan berubah. Kalau kita mau nyatakan dalam bentuk seperti ini, nah oke, kita akan buat dalam bentuk seperti ini. Ini sama ya, 9, 3, 5, 4. Kalau mau kita tulis dalam bentuk seperti yang sebelah kanan ini, maka 1 bawah ke 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu dibawa ke 7, kemudian 7 dibawa ke 1, 2 dibawa ke 8, 8 dibawa ke 6, ya. Kemudian 6 dibawa ke 2, 6 dibawa ke 2. Kemudian lanjut sini, 9 dibawa ke 3, 9 dibawa ke 3, 3 dibawa ke 5, 5 dibawa ke 4, 4 dibawa ke 9. Nah, jadi gini bentuknya ya, penulisannya ya. Hampir sama ini ya. Ini beda, 78, 74. Nah, gitu ya caranya kalau mau mengubah ke bentuk yang seperti di sebelah kanan nih. Nah, yang kanan kalau kita mau ubah ke bentuk siklus, dari depan, 1, bawa ke 7, 7 bawa ke 1, tutup berarti kan. Dan 2 dibawa ke 4, 4 dibawa ke 2, tutup lagi. 3-nya dibawa ke 9, 9 dibawa ke 5, 5-nya dibawa ke 3, sudah 3 depan tutup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, belum ya. 6 dibawa ke 8, 8 dibawa ke 6, bolak-balik. Oke. Jadi seperti ini ya. 1, 7, 2, 4, 3, 9, 5, 6. Jadi ini bentuk perkalian sikel yang disjoint ya. Sikel disjoint. Nah, seperti ini perkaliannya ya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kalau sudah, nah sekarang permasalahannya saya berikan permasalahan bagaimana seandainya kalau dia tidak disjoint, misalkan 1, 2, 3, 2, 4, 6, 4, 5, 7. Nah, misalkan seperti ini. Di S7, elemen S7. Bisa nggak ini menjadi bentuk perkalian sikel disjoint ya? Nah, coba kalian kerjakan ini nanti ya. Kalian sikel disjoint. Nah, oke, cari itu ya. Oke, itu dulu untuk hari ini. Silahkan dicoba, dikerjakan. Dan silahkan coba dikerjakan juga soal-soal yang ada di modulnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan materi berikutnya.